الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, pemirsa Al-Furqan TV, peserta Al-I'tikaf ya, maupun siapapun yang mendengar majelis ini, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya, kita pada hari ini masih dapat menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, masih dapat menjalankan ibadah yang mulia, puasa di bulan yang mulia itu bulan Ramadan. Semoga seluruh ketaatan-ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Iya, apa betul? Apa judul kita pada sore hari ini? Lailatul Qadar ya, berburu Lailatul Qadar. Dan kalau kita katakan berburu, berarti ya sangat banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Dan para ulama, para ustadz telah menjelaskan kepada kita semua apa saja amalan-amalan tersebut yang sangat ditekankan ya, pada hari-hari yang mulia ini, pada malam-malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Seperti halnya sholat 5 waktu, sholat wajib, dan kemudian sholat sunnah ya, sedekah, kemudian qiyamul lail ya, membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dibarengi ya dengan waktu yang mulia di sepertiga malam yang terakhir. Ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun, ya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, ya, turun Rabb kita ke langit dunia, wa yaqul man yad'uni fa astajibalah, siapa ya di antara umatku, siapa di antara manusia yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengijabahi doanya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah, dan barang siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni. Ya. Wa man yas'aluni fa'utiyah, dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya apapun itu. Ya, apapun permintaan hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau berbicara Lailatul Qadar, ya, berarti sangat baik ya kalau kita mentadabburi tentang surat Al-Qadar, ya, tentang surat Al-Qadar. Maka insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Qadar, ya. Apa saja yang bisa kita ambil faidah ya dari surat Al-Qadar tersebut. Dan insyaallah ya semoga waktunya cukup. Ya, semoga waktunya cukup. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Qadar, ya. Poin yang pertama, apakah surat Al-Qadar ini makkiyah atau madaniyah? Apakah surat Al-Qadar ini diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah? Ya, karena surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah. Ya, sedangkan surat-surat yang diturunkan ya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah maka dinamakan Madaniyah. Ya, dan ini kita telah pelajari, ya kita telah pelajari, ya sering disebutkan. Maka dimanapun turun, kalau ya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka dinamakan Madani, ya dinamakan Madaniyah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama berselisih pendapat ya, tentang surat Al-Qadar. Apakah surat Al-Qadar ini tergolong Makkiyah atau Madaniyah? Ya, terjadi perbedaan pendapat. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasannya surat Al-Qadar adalah surat Madaniyah. Ya. Jumhur ulama, ya mayoritas ulama mengatakan bahwasannya surat Al-Qadar adalah surat Madaniyah. Dan pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas di salah satu pendapat beliau, dan juga Ad-Dhahhak dan juga Al-Waqidi, ya, Al-Tha'labi, Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Banyak ulama ya yang menyatakan bahwasannya surat Al-Qadar ini adalah surat Madaniyah. Ini pendapat yang pertama. Dan mereka beralasan karena dalam surat Al-Qadar tersebut Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang paling mulia. Dan malam Lailatul Qadar ini berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Ya. Kita katakan apa? Surat Al-Qadar tersebut berbicara tentang malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang paling mulia. Dan malam Lailatul Qadar ini berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Ya, sedangkan puasa Ramadan tidak disyariatkan kecuali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Ya, puasa Ramadan tidaklah disyariatkan kecuali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Nah, inilah yang mendasari ya pendapat ulama tersebut, sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Qadar adalah surat Madaniyah
dan bukan Makkiyah. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat kedua dinukil oleh Al-Mawardi dalam tafsir beliau, ya, dan beliau mengungkapkan pendapat sebaliknya, ya. Beliau mengatakan bahwasanya mayoritas ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Qadr ini adalah Makkiyah. Jadi ini, ya, pendapat yang sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Ada dua pendapat. Oleh karena itu ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, ini berkenaan dengan poin yang pertama, apakah surat Al-Qadr tersebut Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian poin yang selanjutnya tentang asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya surat Al-Qadr. Ya, para ulama, ya, ahlul ilm, mereka mengatakan, ya, mendatangkan pada kita riwayat-riwayat yang menjadi sebab, ya, yang menjadi sebab Lailatul Qadar tersebut. Ya, secara ringkas kami sebutkan di sini ada 4, ya, asbabun nuzul, ya, 4 asbabun nuzul, dan siapa yang mau lebih maka monggo, ya, baca kitab-kitab tafsir, dan ini kami ringkas, ya, kami ringkas dari berbagai macam kitab-kitab para ulama rahimahullah al-jami'. Yang pertama adalah bagaimana dahulu Bani Israel, ya, di malam hari mereka bertahajud, ya, mereka bertahajud. Di siang hari mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini, ya, sebagian dari mereka melakukan ini selama 1000 bulan, ya, selama 1000 bulan. Oleh karena itu sahabat yang mendengar kisah ini, ya, yang mendengar kisah ini, mereka pun takjub dengan hal tersebut. 1000 bulan, ya, sedangkan Nabi SAW mengatakan a'maru ummati, ya, rata-rata umur umatku ini antara mabaina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70, dan sedikit yang melewati batas tersebut. Ya. Oleh karena itu para sahabat, ya, takjub dengan cerita tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar, ya, menurunkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Dan kemudian sebab nuzul yang kedua, yaitu disebutkan oleh para ulama ada 4 orang Yahudi, ya, 4 orang Yahudi yang selalu beribadah selama 80 tahun, ya, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan, ya, 4 orang Yahudi ini selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat, ya, sekalipun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu para sahabat pun takjub, ya, dengan cerita tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat Al-Qadr. Ya. Dan sebab yang ketiga, ya, sebab yang ketiga, bahwasannya disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut ada seorang Yahudi yang berjihad selama 1000 bulan lamanya, ya, berjihad, selalu membawa silah, selalu membawa senjata selama 1000 bulan. Dan para sahabat pun takjub dengan kisah tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadr. Dan yang terakhir, ya, yang keempat adalah masa kepemimpinan Bani Umayyah. Ya, masa kepemimpinan Bani Umayyah. Ya. Jadi masa kepemimpinan Bani Umayyah, ya, dikatakan dalam riwayat tersebut selama 1000 bulan, dan ini adalah batil. Ya, dikatakan oleh para ulama batil. Ya, pendapat ini batil, hadisnya mungkar. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir hadisnya mungkar, diingkari. Ya. Karena kepemimpinan Bani Umayyah bukan selama 83 tahun, tapi selama 92 tahun. Ya. Dari
dari 40 Hijriyah, dari 40 Hijriyah sampai 132. Pinten? Berapa? 40 Hijriyah sampai 132 Hijriyah berapa? 92. Ya, 92. Maka riwayat ini adalah riwayat batil. Ya, riwayat yang batil, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan mungkin ini ya dibuat-buat oleh Daulah Abbasiyah untuk menjelek-jelekkan Daulah Bani Umayyah, ya. Menjelekkan Daulah Bani Umayyah. Oleh karena itu, ya, berkenaan dengan asbabun nuzul, ya, maka tidak ada satupun riwayat sahih yang bisa dijadikan hujjah ataupun dalil. Jadi apa yang kita sebutkan tadi, ya, tidak ada yang bisa dijadikan hujjah atau dalil. Fahimtum? Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Poin selanjutnya, ya, selanjutnya hubungan antara al-qadar dengan al-alaq. Ya, karena sebelum surat al-qadar ini surat al-alaq. Apa hubungannya antara surat al-qadar dengan surat sebelumnya itu al-alaq? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwasannya pada setiap surat, ya, pada asalnya setiap surat mempunyai hubungan dengan surat yang sebelumnya, yaitu yang bernama tanasub, ya, tanasubus suwar. Ya, ada hubungan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Ya, jika diteliti, ya, diteliti. Namun terkadang, ya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungannya tidak dapat diketahui. Ya. Kadang dapat diketahui dan kadang tidak dapat diketahui. Ya. Kadang dapat diketahui dan kadang tidak dapat diketahui. Ya, adapun alhamdulillah, ya, hubungan antara surat Al-Qadr dengan surat Al-Alaq dapat diketahui yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Bahwasannya, ya, hubungan antara surat Al-Qadr dengan surat Al-Alaq, karena ayat-ayat awal dari surat Al-Alaq turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Ya. Awal-awal surat Al-Alaq, ya, turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Gua Hira. Dan surat Al-Qadar yang menjelaskan bahwasannya ayat-ayat tersebut turun di saat malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi itu turunnya di Mekah, ya, turunnya di Mekah di Gua Hira. Sedangkan surat Al-Qadar menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut turun di saat malam Lailatul Qadar. Nah, ini hubungan antara, ya, surat Al-Qadar dengan surat Al-Alaq. Kemudian surat Al-Qadar, ya, surat Al-Qadar diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka di sini sesungguhnya kami menurunkan. Ya, sesungguhnya kami menurunkan. Inna anzalnahu, kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar. Dan kata ganti di sini, ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata gantinya di sini, ya, tidak disebutkan kembali ke siapa. Namun ahlul ilm, ya, ahlul ilm berkata bahwasannya setiap kata gantinya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hukum asalnya kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Meskipun sebelumnya, ya, Al-Qur'an tidak disebutkan. Ya, meskipun sebelumnya Al-Qur'an tidak disebutkan, karena ini sudah diketahui. Ya, karena ini sudah diketahui, maklum, ya, sesuatu yang maklum. Maka di sini kembali ke Al-Qur'an, tidak kepada yang lain. Dan juga di sini menunjukkan at-ta'zim yang nanti akan kita singgung, ya. Inna anzalnahu. Kemudian makna pertama,
Ya, makna pertama, inna anzalna. Ya, makna yang pertama. Al-Qur'an ya diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, ke Sama'ud Dunya. Ya, di Baitul Izzah di langit dunia. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala Ibnu Abbasin wa ghairuhu anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan, ya, minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila Baitul Izzah minas sama'id dunya, kepada Baitul Izzah dari langit dunia. Summa nazala mufassalan bihasbil waqa'i' fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ya, Quran tersebut turun mufassalan, ya, mufassalan, ya, bertahap sesuai dengan keadaan-keadaan, ya, sesuai dengan kejadian-kejadian selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna yang pertama, inna anzalna, ya, anzalna. Jadi yang diturunkan secara keseluruhan, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap sesuai dengan kejadian. Ya, ada kejadian apa, maka turun di situ, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, ya, yang menjelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ditanya sesuatu yang beliau tidak mengetahui. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak ayat yang menjelaskan hal tersebut, ya, yang memiliki asbabun nuzul ataupun yang tidak memiliki asbabun nuzul. Ya, misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para Yahudi tentang ruh. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang apa itu ruh, yas'alunaka anir ruh, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Maka diturunkan sesuai dengan kejadian. Kemudian makna yang kedua, ya, Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di gua Hira, yaitu ketika turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq di malam Lailatul Qadar. Ya, ini adalah pendapat Asy-Sya'bi rahimahullah. Nazala awwalul Qur'an fi Lailatul Qadar. Ya, nazala awwalul Qur'an fi Lailatul Qadar. Awal Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar. Ya. Ini dua makna, ya, dua makna dari inna anzalna. Ya, kemudian di sini nih menggunakan inna anzalna, ya. Maka salah satu uslub untuk menunjukkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kami untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam perkataan ahlul ilm lit ta'zim, ya, lit ta'zim, ya, bukan menunjukkan bahwasannya, ya, bahwasanya Rob itu banyak dan sebagainya, enggak, ya, tapi ini kata ganti ini digunakan untuk lit ta'zim, ya, lit ta'zim. Dan kita katakan kalau seandainya inna anzalna ini difahami bahwasanya kami, ya, banyak berarti, ya, bukan hanya satu, bukan esa berarti. Kalau seandainya difahami seperti itu, tentunya yang pertama kali mengingkari hal tersebut adalah siapa? Adalah Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ya, tapi tidak pernah diriwayatkan bahwasannya Abu Jahal dan kawan-kawannya dari kufar Quraisy mengingkari hal ini. Ya, maka ini jelas menunjukkan bahwasanya inna anzalna ini lit ta'zim, bahwasanya kami menurunkan Al-Qur'an tersebut, ya, lit ta'zim, pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian poin selanjutnya, hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang bagaimana Al-Qur'an diturunkan. Ya, bagaimana Al-Qur'an diturunkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap,
ya berdasarkan kejadian-kejadian yang seperti yang kita paparkan barusan, ya, sesuai dengan kejadian bertahap. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 106. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur, ya, agar engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, ya, ala muks wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya secara bertahap, ya, secara bertahap sesuai dengan kejadian, hasbal waqa'i, ya, hasab al-waqa'i. Kemudian yang kedua, Al-Quran pertama kali diturunkan di malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maka salah satu di antara nama Al-Qadar yaitu mubarak, dan tidak ada ta'arud di sini, tidak ada pertentangan. Ya, Lailatul Qadar juga dinamakan Lailatun Mubarakah karena sangat banyak sekali kebaikan yang turun pada malam tersebut. Maka di sini katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ya. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih sesuai dengan apa yang dikehendakinya, maka Allah Subhanahu wa taala memilih malam itu sebagai malam yang paling mulia dan berkah, ya, dibanding malam-malam lainnya, untuk diturunkannya Al-Qur'an pertama kali. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih malam tersebut sebagai malam yang paling mulia dalam tiap-tiap tahun. Ya, dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Ya, kemudian memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia. Ya, dengan hikmahnya pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam-malam setahun kemudian. Ya, menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik. Ya, dan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya, dan diturunkan dalamnya Al-Qur'an. Nah, ini tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Ya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya, malam qadar, ya. Maka faedah yang bisa kita petik dari ayat yang kedua ini adalah sebuah pertanyaan. Benarkah Lailatul Qadar hanya untuk umat Islam? Ya, benarkah Lailatul Qadar hanya untuk umat Islam? Apakah Lailatul Qadar ini ada di umat-umat sebelum kita, ataukah hanya untuk umat Islam? Ya, ataukah hanya untuk umat Islam? Al-Imam As-Suyuti membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Dailami dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Innallaha wahaba li ummati lailatal qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar untuk umatku dan tidak memberikannya untuk umat-umat sebelumnya. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar untuk umatku dan tidak memberikannya untuk umat-umat sebelumnya. Apa tadi? Siapa yang nulis? Innallaha wahaba li ummati Lailatul Qadar wa lam yu'tiha man kana qablahum. Innallaha wahaba li ummati Lailatul Qadar wa lam yu'tiha man kana qablahum. Jadi kalau kita lihat hadis ini,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan Lailatul Qadar hanya untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak memberikannya kepada umat-umat sebelum kita, sebelum umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai, ya, belum selesai. Akan tetapi hadis ini maudhu'. Hadisnya apa? Maudhu'. Ya, hadisnya maudhu', palsu. Ya, palsu. Ya, palsu. Dan ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' di silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah. Ya, hadis palsu. Maka hadis yang palsu adalah hadis yang, ya, dusta, yang dibuat-buat, ya, yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak bisa dijadikan hujjah atau sandaran. Nanti akan kita sebutkan, ya, nanti akan kita sebutkan. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami tadi hadis yang maudhu', hadis yang palsu, tidak bisa dijadikan hujjah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam, ya, Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, bayangkan, ya, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau berkata, ya, menjelaskan tentang maksud dari lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksud lebih baik dari 1000 bulan? Maka beliau mengatakan, ini pasti dengan terjemahan, karena kita ingin cepat, ya. Kalau misalkan, ya, kalau tidak diterjemahkan nanti lebih lama lagi, bisa 1 hari, ya, bisa satu hari membahas tentang surat Al-Qadr. Maka kita langsung dengan terjemahannya. Dan di antara masa ada yang telah Allah jadikan seluruh amalan baik padanya lebih utama dari waktu-waktu selainnya. Ya, dan di antara masa, di antara waktu, ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh amalan baik, ya, padanya lebih utama dari waktu-waktu selainnya. Ya, ini emang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan waktu-waktu ini. Seperti pada 10 Zulhijjah dan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu seluruh amalan pada malam itu lebih utama, ya, atau lebih baik dari amalan selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar di dalamnya. Dan ini juga pendapat Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, dan juga Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya. Amalan pada malam itu, ya, lebih baik dari amalan selama 1000 bulan, ya, tanpa Lailatul Qadar di dalamnya, ya, tanpa Lailatul Qadar dalamnya. Maka satu malam, ya, sebanding dengan 1000 bulan, yaitu setara 83,4, ya, 83 tahun, 4 bulan, ya, 83 tahun, 4 bulan. Kalau seandainya, ya, masyaallah muslimin, ya, kita analogikan, ya, analogikan dengan kehidupan dunia yang fana ini, ya, kehidupan dunia yang hina ini. Kalau misalkan seseorang, ya, misalkan dia memiliki gaji, ya, selama 1 bulan berapa kira-kira? Misalkan 3 juta, ya, 3 juta atau 2 juta lah, ya, 3 juta. Maka 3 juta kali 1000 bulan berapa? Berapa nominalnya? 3 miliar, ya, 3 miliar. Sehari bekerja, ya, sehari bekerja setara dengan bekerja selama 1000 bulan, ya, selama 1000 bulan. Ya, kira-kira kalau ada dalam 10 hari, ya, 10 hari, ya, bekerja, kira-kira ditawarkan gaji 3 miliar, ya, 3 miliar. Kira-kira kita berbondong-bondong apa tidak? Pasti, ya, pasti kita akan cari, ya, kita akan cari, ya. Jangankan 10 hari, ya, jangankan 10 hari, setahun pun kita kerjakan, karena 10 hari saja sudah 3 miliar, ya, apalagi berpuluh-puluh
berpuluh-puluh hari. Nah, ini kalau kita fikirkan dengan dunia. Tapi ini lebih mulia dari dunia. Ya, para ikhwah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini lebih mulia dari sekedar dunia. Inilah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Nah, ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau Ats-Tsamr Al-Mustatab fi Fiqhis Sunnati wal Kitab, fi Fiqhil Kitabi was Sunnah. Kemudian pembahasan selanjutnya, kapan malam Lailatul Qadar? Ya, kapan malam Lailatul Qadar? Kapan malam Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan itu Lailatul Qadar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian ada dua orang sahabat yang berdebat, ada dua orang sahabat yang bertengkar, ada dua orang sahabat yang saling bermusuhan. Beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar fatalaha fulanun wa fulan. Ya, dan di lafaz yang lain dikatakan fatalaha rajulan. Ya, sesungguhnya aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian Lailatul Qadar. Lalu kemudian talaha, yaitu tanaza', ada dua orang yang berdebat. Ya, ada dua orang yang saling berselisih. Fulanun wa fulan. Farufi'at. Ya, farufi'at. Sehingga tidak bisa diketahui lagi kapan Lailatul Qadar tersebut. Ya, dikarenakan ada dua orang yang berdebat tadi. Maka disebutkan ya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dua orang tersebut. Siapa yang mengetahui? Siapa yang tahu? Ya, dua orang tersebut di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu yang pertama Abdullah ibn Abi Hadrad. Ya, Abdullah ibn Abi Hadrad. Ya, di antara dua orang yang bertengkar ini, yang pertama adalah Abdullah ibn Abi Hadrad namanya. Ha dal ro dal. Ya, Abdullah ibn Abi Hadrad. Dan yang kedua adalah sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab ibn Malik. Ya, Ka'ab ibn Malik. Maka karena dua orang yang berdebat ini, kemudian farufiat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat lupa tentang Lailatul Qadar tersebut. Dibuat lupa, unsi tuha. Dalam riwayat yang ini dikatakan unsi tuha. Aku pun dibuat lupa tentang kapankah Lailatul Qadar tersebut. Farufiat, tidak diketahui kapan lagi Lailatul Qadar. Wa asa an yakuna khairan lakum. Ya, mungkin ini lebih baik dari kalian. Ya, asa an yakuna khairan lakum. Ya, kalau seperti ini mungkin ini lebih baik. Artinya tidak disebutkan secara khusus, ya, ditentukan kapan. Ya. Asa an yakuna khairan lakum, semoga ini menjadi sesuatu yang lebih baik bagi kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan faltamisuha fit tisa' was sab' wal khams. Ya, maka carilah ya malam Lailatul Qadar tersebut di 9, ya, 9 terakhir, yaitu maksudnya malam ke-20, 21, was-sab', yaitu 7, maksudnya malam ke-20, malam ke-23 ataupun wal khams, ya, kelima malam ke-20, malam ke-20, 25. Ya, ini yang pertama, pertama. Kemudian sehingga ya, kapan pastinya tidak diketahui lagi jatuhnya malam Lailatul Qadar. Dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjadi dalil bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa terangkat gara-gara pertengkaran. Nah, ini kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa terangkat rahmat tersebut karena adanya pertengkaran.
Padahal sebelumnya Nabi Muhammad SAW beliau telah mengetahui kapan Lailatul Qadar. Akan tetapi setelah terjadi pertengkaran beliau menjadi lupa. Akhirnya tidak diketahui kapan tepatnya Lailatul Qadar. Kemudian para ulama mengatakan, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, ya, dalam kitab beliau apa? Siapa yang tahu kitabnya? Fathul Bari, ya Fathul Bari, yaitu penjelasan tentang Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Al-Jami' Al-Musnad, ya Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi, Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar As-Sahih. Ya. Jadi ada 4 Pak unsurnya. Al-Jami' yang mengumpulkan, Al-Musnad yang ya, tersambung, Al-Mukhtasar ini diringkas. Jadi Sahih Bukhari ya, yang banyak ini hadisnya yang tebal segini Pak. Ini menurut Al-Imam Al-Bukhari adalah Al-Mukhtasar, yaitu ringkasan. Ya bagaimana kalau enggak diringkas? Ya bagaimana kalau tidak diringkas? Ya artinya beliau benar-benar memilih, ya memilah dan memilih di antara ratusan ribu hadis, kemudian beliau ringkas, maka dikatakan Al-Mukhtasar. Dan tidaklah beliau menulis suatu hadis kecuali beliau sholat 2 rakaat. Nah ini maka barokah, ya kitab Al-Imam Bukhari barokah, akan selalu dipelajari dan akan selalu disebut sampai hari kiamat, ya sampai hari kiamat selalu disebut nama Al-Imam Al-Bukhari. Dan As-Sahih, ya As-Sahih yang keempat adalah As-Sahih, dan ini pasti hadis-hadisnya sahih min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kita kembali ke pembahasan hadis ini. Nah, ini terjadi, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terjadi karena pertengkaran ini terjadi di masjid. Ini terjadi di Masjid Nabawi, ya sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu Masjid Nabawi bukan seperti yang kita ketahui sekarang. Masya Allah, ya, saya sering mengitari Masjid Nabawi itu, ya capek, capek. Seperti mengitari, ya kalau bisa kita katakan, ya, Kampung Serawa ini mungkin, ya Kampung Serawa. Pernah mengitari dari pintu, ya dari pintu depan sampai ke belakang. Ketika itu nyari sendal kok lupa, ya lupa di mana tempatnya. Ini kan naruh nih, apa namanya, nomor 25 atau nomor 24. Tadi berapa ya? 80 apa 25? Akhirnya muter-muter nyari sandal. Al-Muhim, ya, Al-Muhim. Ini terjadi di Masjid Nabawi, ya Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sholat di masjid tersebut ya lebih baik 1000 kali daripada di masjid-masjid yang lain. Dan sedangkan Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali, ya daripada masjid-masjid yang lain. Maka masjid ini adalah mahallu dzikr la allahu. Masjid ini tempatnya berzikir, ya bukan tempatnya sia-sia, ya. Dan juga fil waqtil maksus, ya kemudian ini juga terjadi pertengkaran ini terjadi di waktu-waktu yang khusus, yaitu syahrul Ramadan, yang dikhususkan ya untuk selalu berzikir, ya bukan untuk melakukan perbuatan sia-sia. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Sesungguhnya berpuasa ini dari perbuatan sia-sia dan ya dari hal-hal yang rafas, ya bersifat kotor dan lain sebagainya. Maka ini karena terjadi di tempat yang mulia dan juga di waktu yang mulia, bukan karena pertengkarannya, tapi karena tempatnya yang mulia dan juga karena waktunya yang mulia. Karena kadang-kadang seseorang bertengkar untuk mengetahui siapa yang benar. Kalau kita lihat dari zat pertengkaran tersebut, ya ini untuk mengetahui siapa yang benar. Tapi karena pertengkaran ini terjadi di tempat yang mulia, yaitu Masjid Nabi SAW, dan kemudian di waktu yang mulia, dan kemudian Al-Hafidh mengatakan tambah lagi, tadi tempatnya mulia, waktunya mulia syahrul Ramadan, tambah lagi kalau orang bertengkar, orang Arab Pak, orang Arab itu kalau bertengkar bukan seperti kita, ya kadang-kadang cuma gitu. Tapi kalau Arab ngomong itu sudah teriak, fulan, ya, ngomong saja biasa itu
kayak orang bertengkar ya. Kalau kita menganggap ini orang ngapain ya? Tapi itu ngomong, ya mereka itu berbicara dengan temannya. Tapi kalau kita melihatnya seperti bertengkar, apalagi bertengkar tambah ya. Kalau kita melihatnya orang Indonesia ya lebih keras lagi suaranya. Enggak bertengkar saja suaranya keras, apalagi ini bertengkar. Nah, ini. Maka suara yang keras tersebut yang mereka lontarkan di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilarang, dan juga di situ terdapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perbuatan ini dilarang berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini masih berlaku sampai sekarang. Ya masih berlaku. Seseorang ketika berziarah, ya seorang ketika berziarah ke makam Nabi SAW dan ke dua sahabatnya, ya sunnahnya dia tidak mengangkat suara, ya benar-benar mengagungkan, ya mensucikan tempat tersebut, tidak dengan mengangkat suara. Jadi di situ di depannya ya kuburan tersebut terdapat askar, ya terdapat polisi karena Allahul musta'an, ya ini kaum muslimin ini semuanya sudah ya terjadi berbagai macam penyelewengan. Jadi kadang-kadang ada yang sampai Masya Allah ya semuanya ditabarukin, di elus-elus, tapi nggak ada ya, karena di situ sudah ada askar, ya askar yang menjaga, polisi yang menjaga, dan kadang-kadang sampai mengangkat suara. Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu ya, mengangkat suara, dan ini tidak boleh. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya wala tajharu bil qauli kajhari ba'dikum li ba'dan an tahbatu a'malakum wa antum la tash'urun, ya takutkan nanti amalan kita akan terhapus. Ya kemudian terangkatnya Lailatul Qadar merupakan musibah, ya merupakan musibah. Akan tapi kata Nabi SAW, asa an yakuna khairul lakum, ini bisa jadi lebih baik bagi kalian. Karena di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kapan Lailatul Qadar tersebut, agar kaum muslimin beribadah kepada Allah 10 hari terakhir seluruhnya. Ya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa-siapa yang berijtihad, ya siapa-siapa yang bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir tersebut, dan siapa-siapa yang bermalas-malasan. Ya padahal ini seseorang kalau bersungguh-sungguh memaksimalkan, ini adalah panen pahala, ya panen pahala bagi seorang muslim. Ya terutama 10 hari akhir bulan Ramadan. Dan para ulama mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan fil ashril awakhir. Ya malam Lailatul Qadar ini fil ashril awakhir, di 10 hari yang terakhir. Ini muttafaqun alaih. Ya iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Ya ini ana hanya menyampaikan inti-intinya saja. Ya ini yang pertama tadi fil ashril awakhir. Kemudian lebih mengkerucut lagi, fil witri minal ashril awakhir. Ya fil witri minal ashril awakhir, di bilangan-bilangan yang ganjil. Ya bilangan-bilangan yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa witir? Karena innallaha witrun yuhibbu al-witra kama fil hadis. Kemudian lebih mengkerucut lagi. Ada yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, as-sab'ul awakhir. Ya as-sab'ul awakhir. 7 hari terakhir. Ya 7 hari terakhir. Kemudian lebih mengkerucut lagi. Sudah ditulis apa belum? 10. Ya kemudian ganjil dari 10 ini, kemudian 7 yang terakhir. Kemudian lebih khusus lagi sab'un wa ishrun. Ya sab'un wa ishrun, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubay ibn Ka'ab. Ya Ubay bin Ka'ab. Ya wallahi la alamanna
lailah allati nazala fiha Lailatul Qadar, yaitu Lailatu Sab'in wa Ishrin, malam ke-27. Setelah kita ketahui hal ini, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan, ya, beliau mengatakan lagi, iltamisuha fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Ya, carilah di 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, dan 5 hari terakhir, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Intinya, ya, intinya karena Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Fathul Qadir, ya, tafsir, ya, Al-Jami' baina fannai ar-riwayah ad-dirayah, ya, mengatakan bahwasannya tentang Lailatul Qadar ini, kapan Lailatul Qadar ini, sampai 40 pendapat. Saking banyaknya, Pak. Ya, para ulama mengatakan sampai 40 pendapat tentang Lailatul Qadar. Ini kapan? 40 pendapat. Ya, 40 pendapat. Intinya, ya, intinya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan arjahul aqwal annaha fi witrin minal ashril awakhir. Ya, beliau hanya mengatakan pendapat, ya, yang mendekati pada kebenaran adalah bahwasanya Lailatul Qadar itu di malam ganjil, di 10 hari yang terakhir, wa annaha tantaqil, dan bahwasanya Lailatul Qadar ini selalu berpindah-pindah, setiap tahun selalu berpindah-pindah, ya, setiap tahun selalu berpindah-pindah dan tidak tetap hanya pada satu malam saja. Ya, karena kita tadi sebutkan bahwasanya hikmah di antara hikmah tersebut untuk menguji hambanya, untuk mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dan juga siapa yang bermalas-malasan, ya, untuk mencari Lailatul Qadar tersebut. Nah, ini kemudian tanda-tanda Lailatul Qadar, ya, tanda-tanda. Kadang-kadang sebagian orang ini nyari tanda-tandanya, tapi lupa apa? Lupa amalannya. La haula wala quwata illa billah. Oh, ini kira-kira pagi ini Lailatul Qadar enggak ya? Dan lain sebagainya. Tapi apa? Lupa dengan ketaatan-ketaatan. Oleh karena itu para ulama mengatakan adamul istighal bil alamat walakin al istighal bit taat. Seharusnya kita lakukan itu tidak menyibukkan diri dengan mencari alamatnya, tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Tapi yang kita harus lakukan adalah sibuk diri kita dengan ketaatan. Sudah 10 hari terakhir ini, ya, final, ya, 10 hari terakhir. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau telah mengabarkan kepada kita, ya, apa tanda-tanda Lailatul Qadar tersebut. Beliau mengatakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala fi Lailatul Qadar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Beliau mengatakan lailatun samhatun talqah la harrah wala baridah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Malam yang mudah, ya, indah, ya. Malam yang mudah, indah, tidak berudara panas maupun dingin. La harra wala baridah. Tusbihu syamsuha sabihatuha safihatan hamra. Ya. Matahari terbit di pagi hari, ya, dengan cahaya kemerah-merahan, ya, tidak terik dan lain sebagainya. Ini diantara tanda-tandanya. Dan juga di riwayat lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di tempat yang basah, ya, karena di situ ketika itu atap, ya, Masjid Nabawi masih dari pelepah pohon kurma dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas permukaan yang basah bercampur dengan tanah. Nah, ini di antara tanda-tanda Lailatul Qadar. Kemudian yang selanjutnya, apakah Lailatul Qadar masih ada? Ya, pertanyaan, apakah Lailatul Qadar masih ada? Al-Hafidz, ya, Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Bari mengatakan bahwa pendapat Lailatul Qadar telah diangkat secara keseluruhan
sehingga tidak ada wujudnya lagi sama sekali adalah pendapat Syiah. Dan ini pendapat ini masih diusung oleh sebagian ya, dalam tanda kutip cendekiawan muslim ya, di negara kita ya, di negara kita. Dia mengatakan Lailatul Qadar iku wis gak ono ya, wis gak ono, sudah tidak ada ya, maka ini pendapat Syiah ya, pendapat Syiah. Dan yang menunjukkan kedustaan pendapat tersebut ya, kesalahan pendapat tersebut, mereka menafsirkan dari perkataan tadi ya, perkataan Nabi SAW, farufiat ya, farufiat maka diangkat ya, maka diangkat. Maka pendapat bahwasanya diangkat ini maksudnya tidak ada lagi Lailatul Qadar, ini adalah pendapat yang salah. Karena Nabi SAW mengatakan selanjutnya apa tadi kita katakan, iltamisuha. Kalau sudah diangkat kok kita disuruhnya nyari ya, berarti ini kan ya pendapat yang salah, batil ya, pendapat yang batil. Nah, inilah pendapat Syiah ya, pendapat Syiah. Dan juga beliau membawakan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika ditanya apakah Lailatul Qadar telah diangkat ya, sudah tidak ada. Beliau menjawab ya, Abu Hurairah menjawab, sungguh telah berdusta orang yang telah berkata demikian. Jadi perkataan tersebut adalah perkataan yang dusta, dan telah kita ketahui bahwasannya akdzabul firaq ya, ala wajhil ard, siapa? Syiah Rafidhah ya, firqah yang paling gemar berdusta di atas permukaan bumi ini ya, di antaranya adalah ya Syiah Rafidhah ya. Mereka ini paling gemar berdusta, tidak bisa ya dipercaya omongan mereka, karena di antara rukun iman mereka ya, adalah taqiyah ya, taqiyah. Dan ini bisa dilihat dalam kitab Adwa al-Bayan karya Syekh Muhammad Ibn Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullah. Jadi Lailatul Qadar masih ada ya sampai hari kiamat ya, sampai hari kiamat. Dan juga dikuatkan oleh ya perkataan Abu Dzar yang ketika itu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar. Afi Ramadan hiya au fi ghairihi?" Qala bal hiya fi Ramadan. Ya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar ini di bulan Ramadan atau di selainnya? Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan bal hiya fi Ramadan ya, itu di bulan Ramadan. Qultu, kemudian Abu Dzar mengatakan, aku mengatakan takunu mal anbiya makanu fa idza qubidu rufi'at. Nah, ini Lailatul Qadar ini bersama dengan para setiap nabi. Dan apakah ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Lailatul Qadar ini diangkat ya, am hiya ila yaumil qiyamah, ataukah Lailatul Qadar ini adanya sampai hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan qala bal hiya ila yaumil qiyamah ya, qala bal hiya ila yaumil qiyamah ya, Lailatul Qadar ini akan ada sampai hari kiamat. Tadi kita telah sampaikan bahwasannya Lailatul Qadar bukan hanya kekhususan, artinya ada Lailatul Qadar ya di umat-umat sebelumnya ya, umat-umat sebelumnya. Dan hadis tadi yang kita sampaikan adalah hadis yang maudhu ya, hadis yang maudhu, palsu, yang mengatakan bahwasanya Allah hanya memberikan Lailatul Qadar tersebut hanya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan memang Lailatul Qadar ini ada di umat-umat sebelumnya dan juga di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin fadlaha wa ajraha yakhtas wallahu a'lam bihadhil ummah. Tapi keutamaan dan pahalanya ya ini khusus, wallahu taala a'lam bihadhil ummah, dengan ya kekhususan umat ini, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dulu Lailatul Qadar, tapi pahala yang besar ini hanya dikhususkan
ya kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah sebab penamaan Lailatul Qadar. Ya, sebab penamaan Lailatul Qadar. Setidak-tidaknya, karena ini kita katakan tadi ringkasan, ya ringkasan. Setidak-tidaknya Al-Qadar dalam bahasa Arab memiliki 3 makna. Karena di situ para ulama mengatakan banyak sekali pendapat. Setidaknya ada tiga pendapat. Yang pertama, makna yang pertama Al-Qadar di sini adalah asyaraf. Ya, asyaraf, yaitu kemuliaan. Ya, Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Ya, malam yang mulia. Kemudian yang kedua adalah maknanya adalah sempit. Ad-dhaiq. Ya, ad-dhaiq, sempit. Dan yang ketiga maknanya takdir. Ya, malam penentuan takdir. Ya, jadi malam penentuan takdir. Ya, pada malam tersebut ditentukan takdir hamba selama 1 tahun ke depan. Jadi ini malam penentuan. Ini kalau seandainya seorang ya bermalas-malasan, ya bisa jadi ya ditentukannya, ya, ditentukan malam tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menentukan yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala menentukan yang lain. Maka pada malam tersebut seorang berdoa ya kebaikan yang banyak untuk kehidupan di dunianya dan di akhiratnya. Ini 3 makna. Makna yang pertama tadi kita katakan apa? Malam kemuliaan, asyaraf. Karena kita tadi mengatakan bahwasannya barang siapa yang beribadah di malam tersebut, maka ia seperti beribadah lebih dari 1000 bulan, ya, lebih dari 1000 bulan. Kemudian yang kedua adalah sempit, ya, ad-dhaiq, ya, ad-dhaiq. Dikatakan oleh para ulama seperti Al-Khalil, ya, summiyat Lailatul Qadar li'annal ardha tadiqu fiha bil malaikah. Ya, dinamakan Lailatul Qadar karena bumi pada waktu itu ya, banyak malaikat yang turun sehingga dunia ini seakan-akan sempit sesak. Ya. Kaqaulihi ta'ala, ya kaqaulihi ta'ala, wa man qudira alaihi rizquhu. Ya, wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan ya, kepadanya rezekinya. Ya, maka ini qadar bisa diartikan sempit. Karena pada malam hari itu malaikat yang turun ya dari langit sangatlah banyak, seakan-akan ya dunia ini sempit dengan banyaknya malah malaikat yang turun pada malam hari itu. Dan yang ketiga ya, adalah apa tadi? Takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh barakah. Sesungguhnya kami memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam hari itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amrum min indina inna kunna mursilin. Ya, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 5. Jam berapa nih? Sampai jam berapa? Sampai jam 5 apa sampai adzan? Kemudian ini ada tingkatan-tingkatan takdir. Ya, siapa yang tahu tingkatan-tingkatan takdir? Ya, tingkatan-tingkatan takdir, tingkatan-tingkatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Secara cepat saja. Ya, ada yang namanya takdir Allah yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Yang pertama ini yang tidak bisa berubah. Takdir yang telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan ya, apa-apa yang dikehendaki dan menetapkan
ya, menetapkan urusan-urusan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah Lauhul Mahfuz, ya, ummul kitab yang tidak pernah berubah, yang tidak bisa berubah. Dan semua hal yang telah terjadi sampai hari kiamat seluruhnya telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan yang akan terjadi tersebut secara bertahap. Ya, apapun yang terjadi, ya, dari pertama kali penciptaan sampai akhir semuanya telah dicatat, ya, dalam Lauhul Mahfuz. Tapi yang akan terjadi itu diberitahukan secara bertahap karena malaikat, ya, malaikat tidak ada yang tahu, ya, apa isi Lauhul Mahfuz tersebut kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya. Dan banyak dalil-dalil, ya, enggak habis kita nanti, ya. Waktunya habis. Kemudian yang kedua takdir umri atau takdir umur, ya, takdir umur seorang hamba. Kemudian yang ketiga, ya, takdir sanawi, yaitu takdir tahunan. Kemudian yang keempat, ya, takdir tahunan inilah yang, ya, Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya pada Lailatul Qadar, ya, sampai tahun depan, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memindahkan data takdir tersebut, ya, setahun dari Lauhul Mahfuz ke catatan para malaikat. Kemudian ada takdir harian, yaitu Allah Subhanahu wa taala yashfi fulan, ya, yu'tiq fulan. Allah Subhanahu wa taala menyehatkan fulan, ya, mentakdirkan seorang sakit, mentakdirkan seorang, ya, sembuh dari sakit pada hari itu. Allah mentakdirkan fulan mati pada hari itu dan sebagainya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'an. Ya, kullu yaumin huwa fi sya'an. Maka cukup sampai sini, ya, yang bisa kita sampaikan, ya, pada pertemuan ini. Sebenarnya masih banyak, ya, masih banyak karena ayatnya masih tinggal berapa lagi jamaah sekalian? Masih tinggal 2 lagi, ya, masih tinggal 2, masih 3 ayat, ya, masih tiga ayat. Dan ini pun terjemahan, ya, apalagi kalau kita tadi pakai bahasa Arab, waduh, ya, maka semakin gak habis-habis. Mungkin satu hari baru selesai. Taib. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, majelis kita ini majelis yang penuh berkah, ya, menjadikan majelis ini penuh barokah sebagai catatan amalan kebaikan kita pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan amalan-amalan yang soleh yang telah kita lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.